Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eni Sutarman dalam podcast Nusantara Session 2. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya dengan Kak Satria. Halo, saya jadi co-host di sini untuk hari ini di podcast Nusantara kedua. Kali ini kita kedatangan bintang tamu atau talent pemuda, aktivis, bisa dibilang aktivis, seorang pemikir, organisatoris dari HMI cabang Samarinda. Mungkin bisa diperkenalkan Masnya, apa itu HMI, apa itu organisasinya, secara singkat, padat dan jelas saja dulu. Oke, baik, terima kasih Kak Satria. Oke, perkenalkan Bunda, ini Kak Satria. Saya Dodi Kusuma Prawida, mahasiswa Universitas Mula Warman, bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI cabang Samarinda sejak tahun 2018. Nah, kalau ditanya HMI itu secara sederhana apa ya, organisasi perjuangan juga membina kader-kader di dalamnya dalam rangka untuk mewujudkan tujuan masyarakat cita Indonesia itu sendiri. Nah, masyarakat cita itu apa? Yaitu ya sesuai dengan tujuan daripada negara itu sendiri, yaitu mencapai tujuan-tujuan daripada negara. Nah, kira-kira seperti itu sih Kak Satria. Jadi organisasi HMI itu ya sejenis organisasi eksternal di luar kampus ya. Ya, benar. Jadi tepatnya itu untuk pengembangan mahasiswa-mahasiswa yang ingin berorganisasi, khususnya yang beragama Islam. Ya, benar. Jadi karena kalau di dalam dunia mahasiswa kan ada organisasi, ada beberapa tipe-tipe keorganisasian. Ada organisasi yang basisnya peminatan itu kayak UKM, organisasi politik kayak BEM dan DPM, organisasi kejuruan itu adanya HIMA, terus juga ada organisasi ya ideologis macam HMI, Himpunan Mahasiswa Islam ini, yang sifatnya itu berada di luar kampus, menjadi pilihan bagi teman-teman mahasiswa untuk belajar di dunia kampus itu sendiri. Ternyata kalau di dunia kampus itu sumber ataupun pembelajarannya bukan hanya di dalam ruang kelas saja, tapi juga ada di laboratorium yang namanya organisasi. Khususnya hari ini HMI yang menampung rekan-rekan atau mahasiswa yang beragama Islam dengan membawa visi mewujudkan tujuan himpunan mahasiswa Islam, itu masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus ini perekrutannya itu bagaimana? Apakah semua mahasiswa bisa masuk? Ya, maksudnya mahasiswa Islam ya tentunya, atau dari HMI sendiri memiliki standar-standar khusus bagi mereka yang ingin masuk ke HMI ini? Kalau secara alur pengkaderan, jadi yang bisa bergabung ke HMI itu syarat utamanya itu dua, yaitu seorang mahasiswa yang aktif dan terdaftar di perguruan tinggi dan juga beragama Islam. Ya, adapun untuk bisa masuk di HMI ya ikut namanya basic training atau latihan kader 1. Teman-teman yang selagi masih statusnya mahasiswa dan Islam silakan ikut itu. Dan nanti setelah selesai basic training ya teman-teman dibaiat dan menjadi anggota ataupun kader anggota HMI. Setelah itu di HMI teman-teman bahkan dikembangkan lagi. Setelah basic training ada jenjang training selanjutnya, ada intermediate training, ada advanced training. Nah, itu yang menjadi proses bagi kita yang ada di dalam HMI itu sendiri untuk mencapai daripada apa sih yang ingin dicapai oleh HMI, terutama sebagai kader umat dan kader bangsa itu sendiri. Karena HMI ini kan ada sejak tahun 1947, mengawal awal-awal perjuangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia sampai dengan hari ini masih eksis 76 tahun. Kira-kira seperti itu. Dan memang udah cukup banyak sekali ya HMI-nya panjang, HMI-nya dan alumni HMI sendiri sudah banyak sekali yang bahkan menjadi tokoh-tokoh politik dan juga yang di eksekutifnya ya. Ya benar, eksekutif, legislatif, jadi dosen atau tenaga ya, sudah banyak banget ya. Kemudian mengapa sih politik Islam itu penting bagi umat Islam? Tentu penting, khususnya karena kan di Indonesia sendiri 87% kalau kita ambil data dari BPS itu sendiri, 87% masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Bukan berarti kita menonjolkan sisi politik identitas, enggak, tapi politik Islam bagi kaum muslim atau orang Islam itu sangat penting karena
bangsa ini mayoritas penduduk Islam, jadi bagaimana mewujudkan, kan Islam ini bukan hanya sekolah agama saja yang diatur, tapi juga hubungan antara sesama manusia. Tujuan negara itu bisa dicapai dengan cara Islami itu sendiri. Iya, betul. Apalagi kita di tengah tantangan zaman yang hari ini masuklah budaya-budaya Barat yang gak sesuai, ditambah ideologi bangsa kita Pancasila yang menekankan sisi nilai keagamaan atau nilai ketauhidan itu sendiri di sila pertamanya itu sendiri. Dan korelasinya dengan HMI sebagai salah satu organisasi mahasiswa Islam, kami coba menyiapkan kadar-kadar ataupun pemuda-pemuda Islam untuk bisa menjadi seorang negarawan, seorang akademisi, seorang eksekutif nantinya, seorang partner-partner pembangunan bangsa. Itu jadi. Ya, sebenarnya tapi kalau kita pikir ya, kadang banyak sekali sekarang nih pemuda-pemuda yang merasa selain tidak percaya, mungkin setengahnya ya, agak tidak percaya dan mungkin insecure kalau mau masuk ke dunia politik karena banyak statement bahwa politik itu kotor. Ya. Jadi begitu ya. Kayak ruang yang masih tabu di kalangan muda, kayak buat apa sih masuk politik masih muda gitu loh. Kayak contohnya saja kayak orang mau nyalek atau bahkan orang mau masuk politik muda, kita nggak tahu secara kapabilitasnya, tiba-tiba mau nyalek, dan itu ada underestimate kan tentang pandangan orang. Dan apalagi kita memasuki tahun politik nih yang dimana lagi gencar-gencarnya, lagi panas ya, lagi panas-panasnya tentang isu-isu pencalonan yang sedang ada. Baru era kita yang bisa disebut generasi milenial, generasi Z-nya juga banyak berkecimpung, mau tidak mau harus tahu politik itu seperti apa gitu. Oke. Jadi kalau pandangan dari saya sendiri, kalau memandang hal tersebut, apalagi saya berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, politik itu nggak kotor, justru dia membawa tujuan orangnya ya seberapa oknumnya, oknum tapi banyak. Jadi enggak sih jadi PR gitu. Oknum tapi merata. Jadi PR. Susah kan dia? Ini sama seperti kita analogikan sebuah parang. Parang ini kan dia bisa bermanfaat tergantung penggunanya. Nah, kalau parang itu dikasih ke yang penggunanya kurang berkapasitas, itu bisa jadi berbahaya, bahkan menjadi alat membunuh gitu loh. Nah, ini sama seperti itu juga. Awal mula daripada politik kan tujuannya adalah bagaimana hak-hak masyarakat dan negara itu bisa terwujudkan. Nah, hari ini dengan underestimate yang sedang terjadi, dengan underestimate yang sedang terjadi, yang mestinya kita justru hari ini kaum muda harus melakukan perubahan, bisa terjun dalam dunia politik, bisa ikut juga dalam melalui peran-peran untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia bahwasannya ya kalau di dunia politik itu hak semua kita itu dibahas. Jadi jangan sampai buta politik. Karena kalau kita buta politik itu yang paling menyakitkan, harga makanan, harga biaya tiket pesawat kita itu yang menentukan tuh orang-orang politik. Nah, kira-kira seperti itu sih Bunda pandangannya. Pemuda harus melek politik. Berarti harus ikut serta gitu ya, dan tidak boleh insecure ya. Tapi enggak, maaf saya potong, tapi enggak secara pemuda itu enggak harus serta-merta ikut politik dong untuk mengawasi sistem yang ada. Ada menjadi pengawas atau menjadi di luar dari stakeholder politiknya. Itu yang saya tangkap, kita sama-sama anak muda nih. Kayak siapa ya? Ada orang yang dipilih dan dibayar untuk suaranya itu dibayar untuk memilih dia, tapi bukan regenerasi untuk pencapaian dia nanti ke 5 tahun ke depan itu kayak nggak guna apa-apa untuk kita gitu loh. Jadi adanya pemuda ini untuk terjun ke politik atau tidak, kalau menurut saya sendiri nih, saya pribadi nih, ke masnya sebagai pemuda, nggak harus, cuman kalau mau melek ya udah nggak apa-apa, dan diwajibkan juga harus melek kan, tadi harus melek politik. Ya, jadi kalau melihat pandangan seperti fenomena di mana dunia perpolitik kita penuh dengan transaksional, sebagai pemuda ya
cara terbaik untuk melakukan perubahan kan bisa terjun daripada sistem tersebut. Bisa juga melakukan gerakan-gerakan pencerdasan sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ingin tolak politik transaksional ya maka dari sekarang teman-teman pemuda ya kita sama-sama untuk melawan tersebut. Entah teman-teman maju berkontestasi sebagai seorang calon anggota legislatif ataupun turut menggalang satu bentuk gerakan yang sifatnya pencerdasan kepada masyarakat. Kita bisa belajar pemilu Thailand tanggal 14 Mei kemarin, bagaimana masyarakatnya dan generasi mudanya itu sama-sama menolak rezim pro militer yang sudah hampir memimpin Thailand selama 10 tahun. Nah, alhasil partai yang memenangkan hari ini pemilu di Thailand 14 Mei kemarin adalah partai baru yang mengedepankan pro demokrasi dan digagas oleh anak muda juga. Jadi itu bisa jadi kacamata sederhana kita. Kalau nggak mau turun, maka ayo kita gerakin masyarakat kita ini. Karena yang jadi soal ini kan kalau sudah di dunia transaksi orang dikasih duit itu pasti akan susah karena kita akan berbicara tentang perut atau kebutuhan. Dan kayak struktur sosialnya itu udah teratur, pola kayak rantai, pola garis itu tetap akan ada dan terus tetap akan ada, dan sumbernya ya yang memutuskan ini ya agak sulit juga kita memutuskannya kayak gitu. Cara memutusnya tentang kesadaran pemilih atau dipilih gitu. Berarti sebenarnya dari HMI sendiri memiliki pandangan. Jadi tentang misalnya nih kita bicara tentang politik saat ini ya, berarti sudah memiliki pandangan-pandangan mau ke arah kemana sih gitu HMI itu pasti ada ya dari pusat atau kita sebagai HMI mungkin netral, maksudnya biar secara pribadi aja atau gimana, atau secara organisasi itu memiliki satu pandangan gitu. Jadi kalau kita menyinggung secara keorganisasian, HMI itu merupakan organisasi independen, baik secara independen organisatoris, di mana kami tidak memiliki naungan partai politik ataupun lembaga masyarakat yang lainnya, maupun independen etis yang dimana yang dimiliki oleh tiap kader, bahwa untuk menjaga nama baik organisasi itu sendiri. Nah, jadi kalau pandangan preferensi politik itu diserahkan kepada kader, namun secara keorganisasian politik daripada HMI politik yang kepada kebenaran seperti apa, di mana mewujudkan tujuan daripada HMI, masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sejarahnya kami pernah terlibat di periode angkatan 66 ketika menurunkan Pak Karno. Di 98 HMI turut terlibat. Di beberapa aksi beberapa tahun terakhir ini di era Jokowi kami juga turut terlibat. Artinya yang kami berada di sisi kebenaran yang mendepankan tujuan pencapaian masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga masih terus istiqomah ya. Ada contoh mungkin di Kalimantan Timur sendiri ya, bahwa HMI tidak terafiliasi dengan politik yang politik praktis di Kalimantan Timur misalnya, yaitu Ketua KPU ya. Benar. Ketua KPU Bapak Rudiansah. Ya. Menurut Kak Dodi gimana? Jadi ya benar. Jadi Ketua KPU sendiri Kanda Rudiansah juga alumni daripada HMI ini menunjukkan eksistensi daripada organisasi kami, bahwasannya untuk turut dalam politik tuh nggak harus terlibat dalam partai politik, namun juga bisa jadi penyelenggara ataupun hal bidang-bidang lainnya yang selagi daripada untuk menopang tujuan organisasi ini bisa tercapai, karena itu menjadi tanggung jawab kita lepas daripada kader itu sendiri. Nah, melihat hal tersebut ini kan menjadi karena nggak semua orang hebat harus terjun di dalam anggota kontestasian. Nanti siapa yang bakal diisi di lembaga-lembaga negara, ASN atau jadi dosen dan lain sebagainya, itu jadi contoh kecilnya aja Bunda. Dan bagaimana juga untuk mengawalnya ya kan. Benar, yang penting itu kita masih bisa tetap mengawal kalau kita berada di luar ya kan. Kalau di dalam ya sudah kita. Kalau semuanya jadi pemain, siapa jadi pelatihnya gitu. Jadi wasitnya harus ada. Jadi wasitnya. Ada wasitnya, ada yang. Dan saya sebagai penontonnya. Benar. Terus siapa nanti kalau ada buat kesalahan, siapa yang ngeritik gitu loh. Nggak ada, harus seimbang lah. Ya semoga masih tetap istiqomah ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh kakaknya ini. Tadi yang asas tujuan organisasinya. Ya, insya Allah istiqomah Bu. Ya amin ya, amin. Tadi sempat kita ngobrol tentang Banwaslu ya, atau pengawas dari penyelenggara pemilu. Gimana sih Mas tanggapannya tentang fenomena yang lagi marak sekarang tentang generasi muda nyalek atau masuk terjun ke politik, kita dari
secara personal Mas aja maupun secara lembaga gitu. Oke, kalau ditanya secara personal, tentu fenomena anak muda terjun dalam dunia politik, apa khususnya ikut kontestasi caleg, percalekan nanti tahun 2024 itu jadi hal bagus dong, karena kan artinya ada kesadaran daripada anak muda untuk terlibat ataupun melakukan perubahan secara langsung melalui dunia legislatif itu nantinya kalau misalnya terpilih. Yang perlu disiapkan itu bekal secara diri dan juga bekal secara non materi itu sendiri. Dan mudah-mudahan kalau anak-anak muda ini ya masih idealis ya, pemikirannya masih idealis, belum banyak tercampur oleh kepentingan-kepentingan dan tarik-menarik dengan oligarki ya seperti itu ya. Ada kepentingan-kepentingan yang diatur oleh belakangnya biasanya. Ya itu kembali kepada figur anak muda tersebut yang terjun ke dalam dunia politik. Kalau memang dia siap secara baik bekal secara dirinya dan juga bekal non materinya, bekal materinya juga sudah oke. Insya Allah nggak bakal ada hal-hal tersebut. Ya kan jadi sulitnya ini sekarang kan memang dunia perpolitikan kita penuh dengan tarik menarik kepentingan dan caleg ini ataupun nantinya yang akan jadi anggota legislatif ini memang nggak ada pendidikan politik yang memadai. Iya, asal masuk aja gitu loh. Kayak Satria baca nih, kayak orang ini nggak punya background politik atau background nggak punya kapabilitas. Tiba-tiba aku nggak mau merendahkan profesinya ya, tiba-tiba masuk politik. Takutnya jadi dia nanti adanya permainan tentang yang kita tahu sendiri gitu loh. Politik ini kan dinamis sifatnya, fleksibel. Takutnya cuma nama, nanti pas ditanya kamu kerja apa ya enggak tahu, hahaha hehehe gitu loh jatuhnya. Ya sih Mas, jadi kalau kita ngeliat gini, yang salahnya demokrasi kita belum masuk tataran substansi. Artinya di partai politik selaku yang punya wewenang untuk mencalonkan seseorang dalam dunia pemilu itu tidak memberikan pendidikan yang memadai, asal comot aja, baik karena segi ketenarannya atau dari segi dari segi oh iya dia ini mantan anak dari pejabat ini, anak dari pimpinan partai ini. Biasanya begitu ya. Isunya ya. Iya, itu sudah. Nah, yang harus dilihat ini perbaikannya di sistem pendidikan politik dari partai politik. Yang kedua dari caleg itu sendiri kalau pengen maju ya benar-benar untuk mengabdi untuk masyarakat, untuk konstituennya khususnya, mempersiapkan baik secara pribadinya, memilih partai politik yang sesuai dengan kehaluan politiknya dan juga harus juga punya, khususnya karena kita bangsa Indonesia yang kaya akan nilai keagamaan, harus mempersiapkan bekal keimanan dan ketakwaan. Karena kalau sudah menjabat kan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, korupsi A, korupsi B, dan C dan sebagainya. Ya, saya sangat setuju sih kalau sebenarnya landasan dasarnya harus kuat dulu ya. Tapi ya kalau di Kalimantan Timur untungnya ya seperti alumni HMI, alhamdulillahnya tidak ada yang terlibat ya di dalam tindakan-tindakan ataupun kasus-kasus yang mencederai perasaan rakyat ya maksudnya ya. Ya untuk di Kalimantan Timur alhamdulillah nggak ada sejauh ini. Ya, apalagi semoga yang kasus-kasus korupsi nggak ada ya. Mudah-mudahan kedepannya memang nggak ada. Terus apakah kalau anggota HMI yang menjadi pemimpin di Kalimantan ini adakah Kak? Ada, kalau tadi kan contoh Bang yang masuk di dalam kalau di dunia per legislatif kalau di Samarinda kan wali kota contohnya itu pernah berHMI. Bapak Andi Harum ya. Terus juga kalau di DPR itu ada beberapa, saya lupa di komisi berapa itu ada. Jadi yang perlu kita lihat untuk sendiri di figur HMI itu sendiri di dalam baik dunia politik maupun dunia akademisi di Kalimantan Timur itu terpenuhi sendiri. Misalnya ada Prof. Mas Jaya yang pernah jadi rektor Universitas Mula Warman. Itu jadi contoh-contoh kecil. Di dunia pemerintahan ada yang pernah menjadi kepala Bapeda Kaltim. Periode kemarin ada Prof. Aswin. Dan nextnya mungkin amin. Bismillah amin. Berarti ya yang sedikit untuk flashback ke belakang sedikit, dari tadi kita ngobrolin HMI, berarti HMI ini adalah salah satu wadah untuk buat nanti nih teman-teman yang mau masuk organisasi di kampus menjadi privilege gitu ya untuk menjadi
legislator mungkin atau jadi pemimpin di masa depan ada salah satu wadahnya ya HMI ya. Iya benar banget Kak tadi, karena kan kita HMI itu sendiri dia organisasi kader, artinya yang bergabung di dalamnya itu dibina, diberikan pendidikan sesuai dengan standar kurikulum kami melalui jenjang training. Ada latihan kader 1, latihan kader 2, latihan kader 3 yang punya outputnya masing-masing tersendiri. Iya. Tapi ya sebagai sebuah catatan juga ya bahwa ketua HMI di Jogja pun ada yang pernah tersandung masalah korupsi, yaitu Bang Andi Malarangin. Dan juga ketua HMI juga ya, Mas Anas Urbaningrum juga tersandung kasus-kasus korupsi. Ini kan menjadi banyak pembelajaran dan masih banyak sih catatannya, masih banyak juga gitu. Artinya bahwa menurut saya HMI juga perlu juga mewaspadai hal ini supaya tidak akan terjadi lagi ya kan. Iya, jadi kalau masih dalam lingkup keorganisasian ataupun masih terhitung kader, kami ada kode etiknya tadi kan, ada apa namanya asas bahwa HMI ini kan dia tidak memiliki independensi tersendiri, baik independensi organisasi dan independensi etis. Nah, kalau secara kader independensi etis itu yang harus dijalani, tanggung jawab pribadi kader, menjaga nama kader dan tidak permalukan nama organisasi. Nah, yang jadi soal ini kan kalau sudah terjun ke dunia politik kooperatif, nah yang jadi soal ini bagaimana nilai-nilai tersebut masih ada, karena kalau sudah di tataran politik praktis kan banyak sekali benturan kepentingannya. Tapi ya banyak ya namanya yang akhirnya tersandung korupsi itu juga bukan hanya HMI ya, bisa juga ada ISMI atau apa, mungkin ada juga belakangnya gitu ya kan. Jadi orang besar tuh dilihat dari latar belakangnya. Yang harus kebetulan kebesarannya dari HMI mungkin. Ya, yang perlu dikritisin itu adalah jangan salahkan daripada organisasinya. Iya, betul. Tapi lihat daripada tokoh tersebut. Tapi setidaknya seberapa sih efeknya buat mereka itu yang penting juga kan gitu. Bahwa HMI itu benar-benar tertanam itu kalau kita bilang bisa berakar. Jadi benar-benar mengakar ya kan. Iya. Jadi kalau tadi kan contoh pembandingnya penjabat daripada alumni HMI yang korupsi. Banyak juga pejabat HMI yang lurus-lurus saja. Bisa kita ambil contoh Yusuf Kalla, kan ada Yusuf Kalla yang pernah jadi wapres 2 kali di periodenya SBY maupun periode Jokowi. Terus ada pejabat yang lurus, ada Prof. Mahmud MD. Mahfud MD ya, Bahdil dia ada Bang Akbar Tanjung. Jadi sebenarnya contoh kalau dibilang kita harus berobjektif tuh, ada positif dan negatif. Banyak yang terjun ke dunia politik praktis selamat, banyak juga yang nggak selamat. Ini kembali bagaimana mereka mengedepankan nilai-nilai yang sudah didapat di organisasi. Kita nggak bisa memberikan satu platform, kamu nanti harus begini-begini. Kan pasti nanti dalam proses perjalanannya siapa yang benar-benar memegang keimanan dan ketakwaan tadi dan juga mencerminkan nilai. Kalau sudah berproses secara maksimal di organisasi, insya Allah bakal tertanam. Nah, apalagi kalau di dunia politik praktis kan banyak sekali manuver, banyak sekali benturan kepentingan, Bunda. Jadi bisa jadi apa yang terjadi pada itu bisa jadi bagian daripada konstelasi politik saat itu. Konstelasi ya. Benar. Iya deh. Kemudian ke depannya nih, apa sih yang masih menjadi PR dari HMI Samarinda ini? Kalau ditanya PR ke depannya ini kan, jadi kalau ditanya PR itu sendiri tentu kita masih tetap mengawal proses-proses pembangunan bangsa. Salah satunya kan kita di Kaltim Samarinda ada IKN pindah. Sebentar lagi ya. Dengan adanya yang diumumkan Presiden Jokowi 2019, kemudian ada undang-undangnya kemarin Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 yang harus disiapkan ya kami dari HMI ya mempersiapkan kader-kader kami untuk bisa mengisi ruang-ruang pembangunan di IKN itu sendiri, memberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di IKN itu sendiri. Karena tantangan ke depan ini kan juga sangat banyak, kompleks. Sangat banyak. Dan semoga pemuda-pemuda Kaltim bukan hanya sebagai penonton ya. Ya, semoga itu yang kita harapkan. Harusnya. Ya, harus mempersiapkan diri dulu ya. Benar. Secara skill maupun ya keahlian dan juga secara organisasinya ya harus dikuatkan. Benar. Apalagi kan yang kurangnya sekarang ini kan adalah pembangunan
civic literasi. Civic literasi itu maksudnya adalah bagaimana sih pemuda hari ini jadi civic literasi itu sendiri merupakan pemahaman bagi warga negara untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik dan kewarganegaraan secara mandiri. Nah, yang kurangnya ini di pemuda adalah hari ini gempuran teknologi, gempuran daripada budaya-budaya barat yang teman-teman kita tangkal dengan cara ya penguatan soal pemahaman kewarganegaraan kita, nilai-nilai keorganisasian yang mungkin diikutin. Contohnya hari ini HMI dengan nilai Islam dan keindonesiaannya itu yang perlu diperkuat untuk mendorong rasa nasionalisme dan juga bela negara. Bela negara itu kan bukan berarti turun dalam medan perang angkat senjata, enggak, tapi bela negara yang paling sederhana kan bagaimana bisa bekerja secara profesional di bidang keahlian kita, misalnya dokter, jalankan prosesnya. Dan yang paling penting nih menurut saya ya, semuanya bukan hanya di HMI, semuanya nih, kalau kita bisa berjuang sekarang melalui ponsel kita, media sosial terutama. Benar. Nah, ini juga harus sebuah pembelajaran juga buat kita bahwa bagaimana kita bermedia sosial secara bijaksana, itu penting banget ya, Kak ya. Penting. Apalagi kan di 2024 dengan ini pemilu, segala macam dinamika yang jangan sampai kejadian 2019 antara isu cebong dan kampung terulang kembali. Tapi moga-moga sosial medianya kan banget ini moga-moga Kalimantan nggak begitu ya, mudah-mudahan ya. Kemarin kalau pelajar dari 2019 itu nggak terlalu sekeras di Jakarta. Cebong kampret. Padahal setelah itu akhirnya kan bersatu juga. Bapak Jokowi dan Pak Prabowo. Kita di bawah seberapa sih kita sampai gontok-gontokan begitu? Ya, sampai sesibuk itu, seribu itu, dan akhirnya beliaunya bersatu aja dan fine-fine aja. Ini pentingnya pendidikan politik. Jadi bukan hanya sekedar mendukung buta atau fanatik, tapi juga kita harus melihat bahwasannya hasil akhir demokrasi atau perpolitikan nanti harus disikapi secara dewasa. Dan peran ini yang perlu diisi baik dari akademisi di kampus untuk memberikan pencerdasan, dari partai politik tidak ada himbau-himbauan lagi untuk menjaga kedamaian, dan dari mahasiswa dan organisasi bisa untuk menenangkan masyarakat. Dan yang penting ya bagi kita sebenarnya pendidikan yang paling penting itu adalah memberikan dari HMI memberikan semacam literasi itu, bahwa pemimpin yang kita butuhkan saat ini itu yang seperti apa, dan itu yang harus terus kita gaungkan supaya tidak kita membeli kucing dalam karung yang kita hanya melihat di permukaan aja. Iya kan? Oke deh Kak, kayaknya masih asik banget ya, bisa kita panjangkan lagi nih ya. Ya bisa di lain waktu nanti kita atur lagi. Oke, dan memang ini satu hal, jangan sampai ya kakak terutama pembelajarannya adalah jangan sampai HMI Samarinda menyumbang masuk ke KPK. Bismillah. Jangan ya. Kita doakan selalu. Memenuhi penjara KPK jangan sampai ya. Jangan sampai. Kasus-kasus lagi yang mengatasnamakan nama HMI itu menjadi buruk lah. Ya kita bantu. Cukup ya. Kayaknya cukup ya. Catatan yang lalu cukup sampai situ. Bismillah. Pelajaran gitu loh. Dan sebuah closingnya buat kita adalah kayaknya kita ES Media bekerja sama dengan HMI. Harusnya kita harus benar-benar berkolaborasi ya Kak ya. Iya, jadi mungkin untuk selanjutnya kedepannya kalau dari saya kan bidang pembangunan demokrasi, politik dan pemerintahan, di mana salah satunya adalah bagaimana memberikan pencerdasan menuju pemilu 2024. Kolaborasi mungkin dengan teman-teman S Media atau rekan-rekan S Media itu bisa kita lakukan terutama secara berkala ya, periodik ya. Apalagi kan kita ini zamannya sekarang teknologi, konstelasi politik, kita memanfaatkan keunggulan teknologi. Jadi pencerdasan kita menggunakan media yang bisa, ternyata nggak kayak kalau bedanya ya pencerdasan lewat kayak konten-konten digital ini kan bisa ditonton berkali-kali. Iya, begitu askesnya itu. Asuransi kesehatan.
Askes. Ya ini Askes juga ada korupsinya soalnya. Makanya ganti BPJS ya. Iya benar benar. Bagus banget sampai kita harus ganti. Iya, jadi pencerdasan berbasis digital itu perlu kalau seminar biasa di tatap muka itu kan cuma sekali. Iya. Berakhir. Polanya kayak gitu dengan Bisa. adanya media kita mungkin bisa punya warna yang baru gitu Iya. dalam bentuk pencerdasannya itu. Terutama teman-teman kita yang ada di Kalimantan Timur ya. Iya, Samarinda. khususnya Samarinda kita coba ngobrol soal gimana sih pemilu ke depannya. Seperti apa sih sebenarnya apa namanya pemimpin-pemimpin yang kita butuhkan? Ya, bisa soal itu serba-serbi kepemiluan kita bisa bahas semua. Nanti kita ngobrol lebih lanjut lah. Ya, oke. Next time. Terima kasih dan next time kita ada tamu-tamu dari politik juga Iya. dan Bisa aja. teman-teman muda. Iya. Bagaimana bisa bersuara, ya kan? Iya. Dan juga memberikan pembelajaran juga Iya. untuk emak-emak lo ya. Justru itu. Iya. Itu. Karena ini yang paling gampang. Sebenarnya kalau mau mempengaruhi itu gampang. Kalau emaknya sudah dipengaruhi nih bisa seluruhan. Anaknya bisa ikut. Oh, ada penyebar grup WhatsApp keluarga gitu. Iya. Soalnya mama kalau nggak dituruti bisa marah besar, ya Betul kan? juga. Dicoret dari kakak nanti. Itu juga kita perlu ya. Iya. Semuanya sih Semuanya tidak harus kita diikut. edukasi Iya, secara benar ya. Iya. Jadi Oke. sedikit Bu terakhir ya. Jadi Iya. kalau meminjam kata-katanya Pramudia Lantatur kan sejarah dunia itu sejarahnya orang muda. Apabila angkatan muda mati Betul. sama rasa, matilah sebuah bangsa. Anak Iya. muda harus sadar dengan apa yang akan terjadi ke depan, nggak boleh diam. Ya, perubahan itu harus dilaksanakan dengan cara yang paling kecil kayak ngobrol santai kayak gini Iya, benar. antara HMI dengan teman-teman S-Media. Dengan terutama dengan mak-mak juga. Oh, iya, bisa. Dengan Iya, perempuan iya. karena jangan lupa perempuan itu adalah tiangnya negara juga. Iya, ya. benar. Jadi Iya. pemuda juga gitu. Dan emak-emak juga gitu. Siap. Dua kekuatan besar kan? Rahim peradaban gitu. Benar. Dua kekuatan besar bersatu, S-Media dan HMI. Gimana? Bismillah. Oke, kita ngobrol Oke, nanti. Bu. iya. Salam. Thank you ya kakak ya. Kakak terima kasih kedatangannya ya. Terima kasih sudah mampir ke podcast kami. Semoga ini menjadi silaturahmi yang baik untuk S-Media dan HMI cabang Samarinda ke depannya. Oke, terima Dan kasih. sebagai satu langkah maju ya, Iya. maju ke depan. Ya, oke. Terima kasih juga udah mengundang saya dan khususnya kami dari HMI bidang pembangunan demokrasi, politik dan pemerintah untuk bisa ngobrol santai dengan rekan-rekan S-Media. Semoga menjadi keberkahan dan juga bisa ada Amin. rencana Amin. jangka lanjut untuk pendidikan politik. Oke, Terima kasih. thank you dan salam ya buat rekan-rekan kita di HMI Samarinda dan terus berjaya dan menyuarakan kebenaran yang penting. Oke, baik, terima kasih. Thank you dan sekian dulu podcast Nusantara Session 2 dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.